Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita masuk ke materi yang baru, kita review dulu materi pertemuan yang lalu. Kemarin itu ada tugas ya, ada tugas untuk membuat analisis rasio keuangan ya, beserta kriterianya. Nah, ini laporan keuangannya yang PT Bahana tahun 2017. Kemudian yang ini yang udah kita hitung yang tahun 2016 ya. Yang 2016 kita udah hitung. Sekarang kita coba hitung yang 2017 ya. Yang pertama profit margin to sales. Siapa yang mau coba? 2017. Ini yang udah kalian kerjain pertemuan yang lalu ya. Beserta kriterianya gitu kan. Kemudian analisisnya bila dibandingkan dengan tahun 2016. Silakan tulis nama dan NIM seperti biasa. Oke, Vina, silakan. Yang likuiditas, Pak? Ya, profit margin to sales ya. Oh, profit. Dulu kan yang pertama tuh kan ya kan profit margin to sales dulu. Oh, likuiditas dulu ya, bentar ya. Sorry. Likuiditas dulu ya. Nah. Ya, itu dia likuiditas dulu ya. Silakan. Yang lancar sama yang cepat. Gimana cara ngitung yang lancar? Yang lancar kan rumusnya total current asset dibagi total liability current. 120, 560, 120.560 dibagi 37.660. Hasilnya 3,2. Gimana? Ulangi lagi. Berapa dibagi berapa? 120.560. Itu apa? Total current asset. Yang lancar, Pak. Asset. 2016 apa 17? 17. Ya, tuh. Dibagi 37.660.000 itu total current liability. Current liability. Hasilnya berapa? 3,20. 3,20. Kriterianya gimana? Kriterianya dikatakan baik karena mencapai lebih dari standarnya, Pak. Standarnya berapa? Kalau aku mah nemunya standarnya 2, Pak, di buku. 2. Kenapa ya. 2? Jadi kayak 200 kayak gitu. Kalau dibandingkan sama 2016 gimana? 2016 itu kan nilainya 2,49. Berarti lebih bagusan apa yang 2017.
2017. Oke. Terus yang likuiditas cepat. Yang cepat itu total current asset dikurangi inventory 120.560 dikurangi 35.000 dibagi total liability current 37.660 hasilnya 2,27. Oke, yang cepat gimana? Berapa? 120.560 dikurangi Current aset ya. ya, dikurangi inventory-nya 35.000 Inventory benar 35.000 terus dibagi total current liability-nya 37.660. hasil berapa? Hasilnya 2,27. Kriterianya gimana? Kriterianya dikatakan kalau misalnya untuk yang 2016 itu dikatakan kurang baik karena keadaan perusahaan itu di bawah rata-rata. Terus karena hal ini menyebabkan perusahaan harus menjual sediaannya untuk melunasi pembayaran utang. Namun 2017 PT Bahana itu mengalami kenaikan sebesar 2,27 yang artinya bahwa nilai tersebut di atas rata-rata industri dan PT Bahana tidak perlu menjual sediaan bila hendak melunasi hutang lancar, tetapi dapat juga menjual surat berharga atau penagihan piutang. Emang berapa rata-rata industrinya? Rata-rata industrinya 1,5, Pak. 1,5. Oke, ya. Terima kasih, Vina. Oke, jadi yang pertama ya, likuiditas lancar. Kenapa harus lebih dari 2? Karena kalau misalkan kita dapat likuiditas lancarnya 1, ya, berarti kita itu bangkrut. Kenapa bangkrut? Gitu. Seperti contoh, kita punya hutang 100, kemudian kita punya aset 100. Kita nggak mampu bayar hutang, kita jual aset kita semuanya, kemudian hutang terbayar. Tapi setelah hutang terbayar, apakah kita bisa melakukan kegiatan aktivitas produksi lagi? Jawabannya kan enggak kan? Artinya kan bangkrut. Jadi 1 itu jelek. Gitu. Terus kenapa harus 2? Gitu ya. Karena kalau 2 artinya kita itu bisa berproduksi dengan kemampuan setengah aset yang kita miliki sebelumnya. Jadi seperti contoh, asetnya 200, kemudian hutangnya 100. Kita nggak mampu bayar hutang itu teh, gitu ya. Dijual lah asetnya yang 100, kan kita punya sisa 100 lagi. Jadi yang asalnya kita punya kemampuan 200, kita berkurang jadi 100. Tapi kan kita tetap masih bisa meningkat di beberapa tahun yang akan datang. Beda dengan kalau misalkan 1. Ya, itu yang lancar ya. Kemudian yang cepat. Yang cepat itu kita tidak memperhitungkan yang namanya inventory. Udah dibahas waktu itu. Kenapa? Karena inventory itu tidak cepat untuk dilikuidasi atau tidak cepat berubah menjadi uang untuk dibayarkan hutang. Gitu. Terus dibandingkannya dengan rata-rata industri. Industri biasanya gitu ya, sebagaimana yang Vina bilang 1,5. Jadi kalau di bawah 1,5 itu berarti jelek. Kenapa disebut jelek? Karena inventorinya itu gitu ya, tidak mampu membayar hutang yang dia miliki. Makanya di tahun 2017 berarti ada peningkatan. Berarti PT Bahana bagus nih 2017 untuk masalah likuiditas atau kemampuan perusahaan untuk membayar hutang. Begitu ya untuk yang likuiditas. Silakan, ada yang mau ditanyakan boleh. Kalau nggak ada, dilanjutkan ke aktiva. Silakan. Siapa yang mau bahas yang aktiva? Susi, silakan Susi. Untuk
untuk yang pengelolaan aktiva ada inventory turnover. Rumusnya inventory turnover itu sales bagi inventories. Yang 2017 aja, Pak. Ya, kan kita udah hitung kan? Ya. Salesnya 525.000 dibagi 35.000, hasilnya 15. Inventaris. Inventory. Oke, terus hasilnya berapa? 15. 15. Terus gimana kriterianya? Menunjukkan kemampuan perusahaan dalam keberhasilan mengeluarkan kriterianya 6, Pak. Iya, 6. Kenapa? Susi lihat dari internet standarnya 6, Pak. Jadi Dan yang bagus itu apa yang banyak, Susi? Yang banyak. Yang banyak ya. Terus gimana dibandingin sama 2016? Kalau 2016 itu sebanyak inventory turnover-nya 10. Jadi 2016 ke 2017 itu mengalami kenaikan. Oke. Lanjut, jangka waktu penagihan. Gimana rumusnya? Jangka waktu penagihan rumusnya accounts receivable dibagi sales dibagi 360, 61.500 dibagi 525.000 dibagi 360, hasilnya 42,17. Oke, kriterianya gimana? Iya, Bapak, kriterianya nggak nemu yang ini. Tapi ada yang bagus itu yang kecil apa yang rendah? Yang tinggi? Kira-kira nih kalau jangka waktu penagihan. Yang kecil. Yang kecil. Kenapa yang kecil ya? Kan ini ceritanya kita punya piutang di luar. Yang besar, Pak, yang besar. Waktu nagihnya 42 hari gitu. Yang kecil, Pak. Gimana? Yang kecil mungkin, Kak. Mungkin, Pak. Jadi kan menunjukkan piutang yang dipunyai oleh perusahaan dari perusahaan luar, dari aktivitas penjualan yang dilakukan ya kan, Pak? Ya, betul ya, yang kecil ya, benar ya. Terus kalau dibandingin sama tahun 2016 gimana? Di tahun 2016 itu 36,9. Jadi malah semakin tinggi, besar. Jadi bagus apa jelek? Jelek. Jelek ya. Terakhir yang total asset turnover. Total asset turnover itu rumusnya sales dibagi net fixed asset. Jumlahnya 525.000 dibagi 38.950. Hasilnya 13,47. 13,47. Ya. Kriterianya? Kriterianya 5. 5. Jadi kalau dibandingin 2016? Kalau dibandingin dengan 2016 itu hasilnya itu 8,2815. Dan yang 2017 13,497. Jadi bagus. Itu tuh bagus, Pak. Soalnya kan kemampuan produktivitas perusahaannya semakin meningkat. Iya. Oke, makasih Susi. Oke, sekarang kita ngomongin aktiva ya. Aktiva yang bagus itu tentu aktiva yang bisa menghasilkan ya.
Nah, salah satu aktifannya itu biasanya kita ngecek dari inventory-nya. Inventory itu persediaan yang kita akan jual yang nanti dikonversi menjadi uang gitu ya. Nah, yang bagus itu yang gimana? Tentu yang bagus itu yang muternya banyak gitu. Seperti misalkan apakah apa namanya tapi kita kembali lagi ke jenis usahanya ya. Kayak misalkan mobil ya turnover-nya pasti kecil ya. Tapi kan sekalinya jual gitu dapat laba yang tinggi gitu. Tapi kalau kita ngelihat dari barangnya saja gitu ya, perputaran barangnya itu yang bagus itu yang sering gitu. Nah, PT Bahana di 2017 mengalami peningkatan dan ini bagus, oh berarti banyak barang yang dibeli, banyak barang yang terjual juga gitu. Kemudian yang berikutnya, jangka waktu penagihan. Nah, jadi gini ya, kan kita pernah dengar nggak sih kalian yang namanya daftar piutang gitu ya? Ada di sana itu kita punya piutang di mana aja, mereka jatuh temponya kapan gitu ya. Atau bahasa ininya mah aging schedule gitu ya. Nah, yang bagus itu yang sedikit. Jadi dalam 1 tahun itu rata-rata orang bayar hutangnya itu berapa hari. Kalau di tahun 2016 itu berapa? 1 bulan ya, 36 harian. Nah, kalau misalkan di 2017 itu 42 hari. Jadi kita bisa ngambil kesimpulan nih dari ini. Benar, inventory turnover-nya tinggi, tapi mereka kebanyakannya ngutang. Bukan hanya ngutang, tapi bayarnya agak terlambat. Seperti itu. Makanya manajemen itu punya kebijakan nantinya. Berapa lama sih piutang itu harus harus segera dibayar gitu ya kan biasanya kan N itu N per 30 kan. N-nya kan biasanya N per 30 kan kalau AR ya. Nah, berarti kan yang tahun 2016 aja udah telat nih. Harusnya kan 30 bukan 36. Gitu ya. Terus yang sekarang 2017 malah jadi 42. Artinya apa? Gitu kan. Berarti ada beberapa kemungkinan. Entah itu si pembeli kitanya kurang bagus gitu ya karakternya atau kitanya yang kurang bagus dalam menagihnya. Seperti itu. Ya. Jadi ya teman-teman di sini semua kita ngebahasnya itu bukan lebih ke rumusnya gimana ya. Rumusnya gimana kan banyak di internet. Tapi yang kita pelajari sekarang apa makna dari rumus-rumus itu. Gitu ya. Makanya saya nggak minta sekarang kalian ngafalin rumusnya enggak, tapi makna dari huruf ini, angka ini seperti itu. Kemudian total aset turnover. Nah, ini total aset. Jadi aset kita semuanya itu berapa kali gitu ya turnovernya. Kalau kita bandingin ternyata meningkat ya. Bagus, berarti kan sebenarnya kalau kita ngelihat ya secara logika kita nih, kalau inventory itu kan termasuk aset nih. Kalau aset inventornya udah naik, pasti total aset turnover-nya juga naik. Itu logikanya. Kan total aset itu di dalamnya inventory. Gitu. Jadi kayak kayak kalian lah. Kalau misalkan kalian pengeluarannya misalkan 10 juta per bulan, berarti penghasilan kalian berapa? Di atas 10 juta kan pasti. Pasti itu mah. Gitu. Ini juga sama, kalau inventory-nya naik, turnover-nya, ya pasti total aset turnover-nya juga naik. Ya, itu logikanya. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti inventory turnover-nya naik, ternyata total aset turnover-nya turun, nah itu agak kita harus pertanyakan nih, apa yang salah gitu kan. Biasanya yang salah ada di sales, tapi kayaknya nggak mungkin. Gitu. Oke. Lanjut ke pengelolaan utang, silakan. Abela, silakan, Abela. Iya, Pak. Yang pertama kan ada debt to total aset. Cara ngitungnya, debt dibagi total aset, jadi yang 68.000, cuma 2016. Move on, 17 sekarang. Dijelaskan nggak, Pak, atau yang 2017 aja? 2017 aja. Gimana 2017? Ya, yang debt-nya 67.660 dibagi 159.510 sama dengan 0,42. Jadi
kriterianya debt to total asset lebih kecil dari 0,5. Jadi karena rasio hutang kalau kurang dari 0,5, maka sebagian besar aset perusahaan dibiayai melalui ekuitas. Semakin rendahnya nilai rasio debt to total asset, maka akan semakin baik Pak untuk perusahaan. Dibiayai oleh ekuitas. Berarti ekuitas itu apa nih? Ekuitas itu artinya apa sih? Modal Pak. Modal ya. Berarti kalau gitu 2016-17 gimana? Ada penaikan apa malah penurunan? Bagus apa jelek? Nurun Pak. Nurun. Jadi semakin baik. 16-nya berapa? 0,47, yang 2017-nya 0,42. Oh iya, jadi tapi tipis ya? Iya, tipis. Harusnya berapa? Minimalnya berapa? Kalau lebih kecil dari 0,5 itu makin semakin bagus gitu, Pak. Oke. Berarti itu bagus. Jadi bagus, tapi malah kenaikannya tipis ya. Lanjut, silakan. Kemampuan membayar bunga. Kemampuan membayar bunga. Rumusnya EBIT per interest expense 15.640 per 1.700 sama dengan 9,2. Kan 2016 itu 9,2. Pelan-pelan. Kemampuan membayar bunga rumusnya apa tadi? EBIT dibagi. Iya, EBIT dibagi interest expense, Pak. Nah, EBIT-nya berapa? Oh, yang ini salah. 18.110 per 2.550 sama dengan 7,1. 18.110 dibagi 2.550. 2.550 itu apa? Interest expense. Interest expense. Mana ya? Hasilnya berapa? 7,1. Ya. Terus kriterianya gimana kriterianya? Kriterianya nggak nemu, Pak, tapi kan ini teh perusahaannya teh mengalami penurunan ya dari 2016 ke 2017. Jadi kemampuan membayar bunganya teh menurun 2,1. Jadi keadaan ini teh menandakan semakin menurun rasio, maka semakin menurun juga keuntungan yang mungkin diperoleh atau bisa dikatakan kurang baik buat perusahaan. Menurut saya. Kan kita punya uangnya 15.000 ya kan? Kita punya uangnya 18.000, utangnya 2.000 gitu ya. Iya. Kalau yang 2016 kita punya uangnya 1560, punya hutangnya 1.700, hutang bunganya doang ya, bunganya doang. Jadi yang bagus itu yang mana? Yang gede apa yang kecil? Yang kecil, Pak, nurun. Yang kecil. Apa salah? Coba pelan-pelan. Kalau misalkan ini kita punya EBT ya, misalkan EBT 100 gitu kan. Interest expense-nya misalkan 10. Berarti ini kan 100 dibagi 10 gitu ya. Hasilnya 10. Nah, kalau misalkan EBT-nya 200, interest expense-nya 10, berarti kemampuan yang bagus sih semakin besar, Pak. Tapi yang bagus gimana nih? Yang kecil apa yang semakin besar? Semakin besar. Iya. Berarti di sini mah mengalami penurunan gitu dalam memperoleh keuntungannya gitu. Ya, betul. Seperti karena nurun. Jadi kita kalau nggak ada jadi kita kalau sebisa mungkin jangan terlalu terpaku sama internet, kan bisa dilogikakan gitu maksudnya ya. Gitu cara memahaminya. Jadi kalau ternyata kan yang bagus itu EBT-nya yang gede kan. Kalau EBT-nya makin gede berarti membayar bunga cincai gitu kan ya. Gitu. Ya. Nah, lanjut kemampuan membayar beban tetap. Rumusnya EBIT plus leasing per interest expense plus leasing 18.110 ditambah 4.300 per 2.550 ditambah 4.300 jadi sama dengan 22.410 dibagi 6.850 sama dengan 3,27. EBIT ya, earning before income tax ditambah berapa? 18.110 ditambah
4.300. 4.300 itu apa? Interest expense. Bapak kalau asuransi itu jadinya masuk apa enggak ya? Beban tetap? Kan kita udah bahas minggu lalu, ada kemungkinan tetap, Iya, ada kemungkinan enggak. ada kemungkinan Masalahnya enggak. kita kan nggak tahu, kita kan nggak dapat CALK atau catatan atas laporan Iya. keuangan. Ini kan insurance expense-nya itu apa gitu kan? Apakah tetap Iya. gitu kan? Kayak misalkan asuransi gedung, kebakaran itu kan tetap. Tapi kalau asuransinya misalkan asuransi kesehatan, BPJS kesehatan kan beda-beda ya. Kalau misalkan dia punya anaknya nambah, iurannya kan nambah. Gitu. Kemudian dia gajinya nambah, iurannya juga nambah. Kayak BPJS kan dasarnya kan dari gaji pokok. Gitu. Jadi kita anggap waktu itu udahlah dianggap tidak tetap aja sih Tidak tetap. iuran expense itu. Kayak gitu. Gimana? Ulangi lagi coba, kemampuan membayar beban tetap berarti EBIT ya ditambah Ya. expense terus Dibagi interest expense dibagi interest expense-nya berapa? 2.550. 2.550 terus Ditambah leasingnya 4.300 rent expense. Hasilnya berapa? 3,27. Dibanding kriterianya gimana kriterianya? Kan 2016 ke 2017 mengalami penurunan. Kalau kriterianya Bapak nggak nemu, cuman lebih bagusnya naik. Lebih bagusnya naik. Kenapa? Karena kan itu tuh kayak membayar kewajiban beban tetap ya Pak ya? Iya, ya sama ya. Logikanya kayak membayar bunga ya. Iya. Logikanya sama kayak. Ya, terima kasih Abela. Ya, begitu ya. Jadi kalau pengelolaan utang itu ya tadi yang debt to total asset itu harus 0,5 ya minimalnya. Maksimalnya 0,5. Gitu ya. Kalau di atas 0,5 berarti kita itu bukan ngelola bukan ngelola aset, tapi kita itu ngelola ekuitas. Maksudnya tuh gini, kan kita tuh kadang dagang nih ya. Dagang itu kan kadang kita yang bagus itu kan kita tuh punya uang di barang, dapat duit dari barang gitu ya. Itu yang bagus, tapi juga ada yang usaha itu yang setiap bulannya tuh atau setiap tahunnya tuh ngambilin modal aja terus. Jadi modal kita tuh berkurang lagi gitu. Gitu. Ngerti nggak ya maksudnya? Contohnya gini deh. Contohnya gini, misalkan kita jualan jaket nih ya, jualan jaket kan yang bagus itu misalkan kita beli jaket misalkan 100.000, kita jual 150.000 gitu ya. Nah itu yang bagus gitu ya. Tapi ada juga kondisi di mana kita tuh nggak bisa naikin harga, tapi harga dasar kita tuh naik gitu. Misalkan harga dasarnya jadi 145.000. Berarti kan kita harus nambahin lagi 45.000 kan? Dari mana? Dari modal. Itu namanya menggerogoti modal. Itu makanya dimaksimalin tuh 0,5. Semakin kecil semakin bagus gitu. Terus yang kemampuan membayar bunga, baik itu yang tetap, ini kan bunga itu kan beban yang harus selalu dibayar gitu ya kan. Kalau kita minjem ke bank itu ada yang ada bunga kan, ada bunga majemuk ya, kalian belajar akuntansi keuangan menengah ya, yang ada tabel bunga gitu ya, setiap tahunnya beda-beda kan gitu ya, tergantung suku bunga, itu kan tetap harus dibayar. Adapun pokoknya kita masih bisa tunda kan kalau pokok hutang gitu. Jadi sama nih, membayar bunga sama membayar beban tetap itu kita yang bagus itu yang besar. Seperti itu. Silakan ya kalau ada yang mau tanya. Lanjut ke pemenuhan arus kas. Silakan Tasya. Oh, Bapak, kalau pemenuhan arus kas mah belum. Yang udah apa? Rasio
profitability. Pemenuhan arus kas itu kita waktu kemarin kenapa nggak diisi? Coba, apa rumusnya pemenuhan arus kas? Pemenuhan arus kas rumusnya apa? Cash inflow. Oh ya, kita butuh cash flow-nya ya. Berarti rasio profitabilitas berarti ya. Silakan, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas itu kan terdiri dari 4. Yang pertama, profit margin to sales. Rumusnya EAT bagi sales. Yang 2017-nya itu, EAT itu apa EAT? yaitu earning after tax Hmm. atau laba bersih setelah pajak. Gimana EAT? Kok EAT sih? Earning after tax ya. Terus? Yang 2017-nya 12.950 dibagi 525.000. Hasilnya 0,0247. Kriterianya gimana kriterianya? Lebih dari 5%. Ini berapa persen ini? 0,02. Presentasinya berapa? 2%. 5%. Profit margin to sales. Hasilnya yang 2017 itu 0,0247. Kalau kriterianya lebih dari 5%. Jadi gimana? Keterangan jadi keadaan perusahaan mengalami penurunan di tahun 2017. Semakin besar nilai profit margin to sales, maka semakin baik pula operasi suatu perusahaan. Jika hasilnya berada di bawah 5 dari rata-rata perusahaan lain, jadi terjadi karena operasi yang tidak efisien. Berarti ini kan 0,025 itu kan 2,45% ya. 2,47% kan hasilnya dipresentasiin. Gitu ya. Jadi gimana? Bagus apa jelek nih si PT Bahana? Tasya. Jelek, Pak. Jelek kenapa? Soalnya mengalami penurunan dan juga kriterianya kan di atas 5%. Jadi minimalnya 5% gitu ya? Ya. Oke. Terus sekarang menghasilkan laba. Menghasilkan laba itu rumusnya earning before interest and tax dibagi total aset. Yang 2017-nya itu 18.110 dibagi 159.510. Hasilnya 0,1135 atau 11,35%. Kriterianya lebih dari 18%. Keterangannya, keadaan perusahaan dikatakan baik karena mengalami kenaikan di tahun 2017. Karena rasionya naik, maka margin laba di penjualan dikatakan baik. Apabila rasionya kurang dari 18%, bila dibandingkan dengan perusahaan lain, maka dikatakan kurang baik. Jadi ini jelek apa bagus nih PT Bahana nih? Bagus sih Pak, karena mengalami peningkatan, namun apabila dikaitkan dengan kriteria tidak baik. Jadi berarti bukan bagus. Jadi gini, ada peningkatan tapi masih belum cukup bagus, gitu ya? Ya gitu Pak. Sekarang ROA, gimana ROA? ROA itu rumusnya earning after tax dibagi total aset. Yang 2017-nya itu 12.950 dibagi 159.510. Hasilnya 8,12%. Terus gimana kriterianya? Kriterianya lebih dari 9%. Kriterianya lebih dari 9%. Peningkatan enggak? Ada peningkatan enggak? Mengalami penurunan. Penurunan. Jadi bagus apa jelek? Jelek. Jelek ya. ROE. ROE itu rumusnya earning after tax dibagi ekuitas saham biasa. Pada 2017,
12.950 dibagi 66.700. Hasilnya 19,4%. Kriterianya lebih dari 15%. Jadi dianggap baik. Terjadi peningkatan apa penurunan? Terjadi penurunan. Penurunan, tapi masih tergolong baik gitu ya? Ya, karena melebihi 15%. Oke. Ya, terima kasih Tasya. Nah, sekarang kita lihat ya. Jadi dalam hal likuiditas bisa dibilang bagus gitu ya. Secara pengelolaan aktiva dan pengelolaan utang juga bagus. Pemenuhan arus kas kita nggak bisa ngomong banyak. Kita nggak bisa ngomong tentang itu karena nggak ada cash flow di situ ya. Kemudian rasio profitabilitas nih, kemampuan dalam menghasilkan laba. Jadi ini tuh gasnya nih, padahal ya ternyata gasnya mah jelek ya. Jadi dia tuh bagusnya tuh di internal ya, dalam mengelola hutang, mengelola piutang, mengelola aset. Tapi pada saat keluar ya, kan keluar itu apa? Jualan kan? Jualannya yang penting sebenarnya. Jelek gitu ya. Nah, berarti ini menandakan bahwa perusahaan itu internalnya bagus, eksternalnya yang keluarnya yang kurang bagus. Dilihat dari profit margin to sales ya. Jauh ya dari kriteria minimalnya. Harusnya berapa persen tadi Tasya? 5 ya? 5%. Kemudian kemampuan dasar menghasilkan laba juga lumayan jauh. Harusnya 18% tadi kata Tasya. Gitu ya. Kemudian ROA berapa Tasya? Lebih dari 9%, Pak. Ya, 9%, hampir lah tipis-tipis ya. Ini kan ROA itu kan ngomongin aset ya. Nah, asetnya kan tadi udah bilang. Tadi pas kita menghitung tentang aktiva itu bagus gitu ya. Makanya ROA-nya juga hampir mendekati bagus gitu. Kalau ROE berapa, Tasya? Di atas 15%. 15%. Ekuitas ya. Ekuitas itu berarti kan internal juga kan. Jadi nyambung nih yang ROA sama ROE dengan perhitungan yang tadi sebelumnya di atas gitu. Padahal yang paling dilihat ya biasanya ini nih profit margin to sell sama kemampuan dasar menghasilkan laba. Gitu karena kan kita itu berusaha atau berbisnis itu pengen dapat duit dari hasil jualan bukan dari hasil minjem. Kalau dari hasil minjem jadinya tuh kemampuan membayar bunga sama kemampuan membayar beban tetap yang gede, yang bagus. Gitu ceritanya. Nah, sebenarnya banyak ya rasio-rasio yang bisa digunakan untuk menilai perusahaan. Jadi kalian itu tinggal bisa mempelajari perusahaan itu dari situ. Makanya ketika kita mau beli saham perusahaan tertentu ya, dilihat dari laporan keuangannya nih. Nah, nanti kita akan belajar nih materi sekarang tentang forecasting. Nah, kita akan coba belajar itu. Gitu. Silakan untuk materi pertemuan yang lalu ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi kalau misalkan jadi gini ya, bedanya kita sama yang lain itu ya, orang lain juga bisa ngitung-ngitung rasio gitu ya, tapi gimana caranya mengartikan rasio tersebut. Nah, itu yang harus kita renungkan. Jadi gitu, kalau ngitungnya mah gampang, tapi hasil dari angka itu gimana? Itu yang agak susah. Begitu. Jadi tolong fokusnya jangan ke rumusnya, jangan ke hasilnya, tapi interpretasi dari angka tersebut. Karena rumus kan kalian tahu ya banyak di internet. Interpretasi juga banyak di internet, tapi masalahnya kita paham nggak gitu kan ya? Interpretasi manajemen keuangan tuh banyak banget di internet. Kamu mau cari yang bahasa Inggris, pakai yang bahasa Indonesia banyak banget. Tapi masalahnya paham nggak ke kitanya gitu ya? Itu yang jadi masalah kita. Silakan ada yang mau ditanyakan? Jika ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke materi yang baru nih. Perakiraan dan perencanaan keuangan. Oke. Coba sebutin siapa nih ya. Kita di tengah dulu deh.
15. Ridho deh, Ridho Rohmasari. Coba sebutin fungsi dari manajemen apa aja. Ada? Ridho nggak ada? Ada, Bapak. Ya, silakan. Apa aja ya manajemen teh? Yang POAC atau gimana? Ya, yang planning, Heeh. organizing, Terus eh, belum hafal. actuating, sama controlling. Ya. Harus hafal atau ya kamu udah pengantar manajemen 1 semester ya. Oke, coba ulangi Rizka Puspita. Ya, Pak. Planning, organizing, actuating, controlling. Nyontek ya? Atau udah apa? Udah apa, Pak? Oke, bagus ya. Nah, salah satu fungsi dari manajemen itu adalah perencanaan, salah satunya. Gitu kan ya, perencanaan. Nah, perencanaan ini kita lakukan bukan hanya menganalisis, ya. Perencanaan itu didasarkan dari analisis kita berdasarkan kejadian masa lalu untuk melihat masa yang akan datang, gitu. Sama lah ya, kayak kalian kan sering menganalisis gitu ya. Kalau misalkan doi sering ngebohong gitu ya. Doi sering ngebohong kan kalian tahu caranya gimana dia ngebohongnya ya. Itu kan namanya forecasting tuh. Namanya forecasting. Jadi forecasting itu kegiatan untuk melakukan perakiraan tentang apa yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Itu namanya forecasting. Jadi jaraknya tuh banyak. Bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Gitu. Itu namanya forecasting. Nah, analisis itu tuh sangat penting ya. Jadi untuk menentukan rencana yang akan kita lakukan kayak tadi. Gitu ya. Kayak tadi kan pada saat kita ngelihat profitabilitasnya jelek, tapi ketika masalah hutang, masalah pengelolaan aset bagus. Nah, berarti apa yang harus kita benahi? Nah, forecasting ke depannya. Oh, berarti kita jangan terlalu fokus ke internal. Coba kita fokus ke eksternal, entah itu menaikkan biaya advertising untuk mengenalan gitu ya. Kemudian langkah-langkah lain yang dalam hal penjualan meningkatkan. Nah, ini ada tujuan perencanaan keuangan. Yang pertama, memperkirakan posisi dan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Yang tadi saya bilang ya. Yang tadi saya bilang, kita melihat masa lalu untuk masa depan yang lebih cerah. Gitu. Ntar ya, ngecas dulu. Gak nyala. Rusak nih. Oke, lanjut ya. Yang pertama, memperkirakan posisi dan kondisi keuangan di masa yang akan datang berdasarkan masa lalu ya. Yang kedua, memperkirakan tentang berapa banyak pendanaan ekstern yang harus dicari. Jadi, itu tujuan perencanaan keuangan. Kita berdasarkan data masa lalu untuk melihat masa depan. Kemudian kalau misalkan dibutuhkan tambahan pendanaan, berapa pendanaan tambahannya? Setelah tahu, oh kita butuh misalkan 100 juta tahun 2022. Langkah berikutnya kita mikir, dari mana kita dapat 100 juta itu? Ada banyak kemungkinannya kan? Bisa dari mana aja nih? Kita dapat uang. Coba Siti Nafila. Dapat dari mana aja nih? Kita dapat uang. Nah, gimana, Pak? Kita dapat uang dari mana aja? Dapat pembiayaan. Penjualan, modal, investasi.
penjualan. Modal tuh gimana modal tuh? Modal awal. Modal awal emang Pinjaman bank, dari pinjaman bank. dari pinjaman. Terus apa lagi? Laba, Dari laba. Tahun kapan? modal kita juga bisa Ya. selain dari pinjaman bank. Kamu udah ngulang modal berapa kali? Coba yang lain. Terus apa lagi? Hah? Ya kamu udah ngulang-ngulang modal gitu. Apa lagi ya? Kamu dapat uang dari mana? Dari pinjaman bank. Ya pinjaman bank tadi udah disebutin. Terus apa lagi? Investasi penjualan. Apalagi ya? Apalagi coba. Dapat hibah boleh? Hibah, tahu hibah? Hibah. Pemberian gitu. Bisa nggak? Boleh. Boleh ya. Bisa. Iya bisa. Ya yang penting uang kas kita bertambah, artinya pendanaan kita ada gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi sebelum kita melakukan perencanaan keuangan, kita harus tahu dulu arus kas dalam perusahaan. Dilihat dari laba ruginya gitu. Kemudian dilihat dari cash flow-nya atau arus kasnya. Jadi kalau misalkan kalian lihat ya arus kas perusahaan industri ya dimulai kalau kalian dapat AKBI belum ya? Udah dapat ya kalau nggak salah ya? Udah. Iya, udah. Ya kan kalau AKBI kan dulu kalian belajar tentang siklus ya. Siklus perusahaan manufaktur diawali dari uang ya. Habis uang dibeliin raw material gitu ya. Habis raw material jadi work in process. Nanya sih Gano banget bingung gitu ya. Coba. Salsa. Gimana salsa? Gimana, Pak? Siklus perusahaan manufaktur itu gimana? Masih lupa apa masih ingat? Apa sudah dilupakan? Gimana salsa? Lupa ingat, Pak. Sok yang ingatnya aja apa? Itu ada dari pertemuan ke-1 atau pertemuan di pertemuan 1 ya, siklus perusahaan manufaktur. Ada di slide-nya ya. Saya kebetulan dosen AKBI juga jadi tahu. Gimana dapat? Salsa? Bentar, Pak. Modal ya, habis modal apa? Usaha. Beli material kan, habis raw material apa? Diproses. Bayar tenaga kerja. Ya, biaya conversion cost. Jadi apa? Work in process nih kalau yang belum jadi. Kalau yang udah jadi namanya apa? Finish good atau inventory. Ya, finish good jadi apa? Inventory. Ya, inventory. Dari inventory jadi apa? Dijual. Jadi apa? Jadi piutang. Ya, betul. Habis piutang jadi apa? Jadi uang. Jadi uang. Habis uang beli bahan baku lagi kan? Muter lagi. Iya, itu kan namanya siklus. Siklus itu kan muter ya. Kayak kalian gitu kan, bangun pagi ngecek HP, mandi ngecek HP, ngecek HP, makan ngecek HP, belajar sebentar 2 menit ya. Belajarnya main game 3 jam, medsos 2 jam, bobo, besoknya gitu lagi. Itu namanya siklus. Gitu. Oke.
kita lanjutkan ya. Jadi harus tahu dulu yang namanya arus kasnya ya. Arus kas itu yang tadi. Kasnya pertama dapat duit dari mana, dibeliin apa, gitu kan. Dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Di dalam melakukan perencanaan keuangan, kita harus tahu dulu ya duitnya dari mana. Nah, ada yang namanya matching principle. Jadi kalau yang namanya matching principle, kalau misalkan kita ya punya rencana jangka panjang, harus didanai dengan dana jangka panjang juga. Begitupun sebaliknya. Kalau kita punya rencana jangka pendek, harus dibiayai oleh dana jangka pendek. Contohnya, dana jangka panjang kalian itu apa nih? Misalkan nikah, gitu ya. Kan kalian rencana mau nikah apa mau jomblo terus? Kayaknya nikah ya kayaknya. Gitu ya, meskipun belum kelihatan hilalnya ya, yang mana calonnya ya. Tapi kan rencana kalian nikah, mau berapa tahun lamanya gitu ya. Tahun berapa itu kan namanya jangka panjang ya. Misalkan 3 tahun lagi kalian mau nikah, itu kan jangka panjang, berarti kita harus mempersiapkan dana jangka panjang untuk membiayai pernikahan kita. Gitu ya, soalnya kan nggak tahu 3 tahun lagi apakah tetap COVID atau enggak kan. Kalau COVID kan kita bisa hemat ya, di KUA nikahna gitu kan. Terus di-share di Facebook sama di Instagram. Gitu ya, mohon doanya kami sudah menikah gitu ya. Murah ya, di bawah 1 juta juga beres gitu. Itu kalau penggunaan dana jangka panjang. Kalau jangka pendek didanai oleh dana jangka pendek. Nah, contohnya apa nih? Kalau pendanaan jangka pendek, Tasya tadi udah ya, Putri Rizkia. Iya, Pak. Yang jangka pendek itu gimana? Yang kurang dari 1 tahun, Pak. Contohnya. Kayak misalkan hutang ke bank, tapi dalam waktu kurang dari 1 tahun dibayar. Terus, berarti cicilan atau kayak gitu Maya? Iya. Terus apa lagi? Terus, bentar, Pak. Apa lagi? Ingatnya cicilan doang ya, aduh kan. Utang, misalkan utang buat pembelian persediaan. Iya, betul ya. Kalau beli persediaan mah nggak ada yang lebih dari setahun ya. Terus apa lagi kira-kira? Coba Indriani nih. Kalau misalkan di kehidupan sehari-hari itu jangka pendek tuh kayak apa nih, Indriani? Ada Indriani? Ada, Pak. Gimana? Contoh kehidupan sehari-hari. Yang jangka pendek. Gimana? Ada Indriani? Ada, Pak. Apa? Saya nggak tahu kehidupan sehari-hari gitu. Nggak ada ya. Kamu semua kebutuhan jangka panjang semua ya. Buat nikah, buat lanjut studi gitu. Kebutuhan pakaian yang kayak gitu, Bapak. Terus apa lagi? Terus makanan, kan nggak mungkin makannya itu aja gitu. Ya betul ya, itu jangka pendek ya. Maksudnya tuh bukan masalah itu ajanya, tapi masalah harus segera dipenuhi kan. Kalau makan, memang makan bisa ditunda di tahun depan kan enggak gitu. Nah, jadi harus disesuaikan.
harus disesuaikan mana yang kebutuhan jangka panjang, mana untuk kebutuhan jangka pendek. Nah, kita kadang suka kebalik-balik ya. Kita tidak pernah mempersiapkan yang jangka panjang, tapi kita fokus untuk yang jangka pendek. Istilahnya kita itu kalau jangka pendek itu konsumtif ya. Kalau misalkan jangka panjang itu apa? Investasi gitu. Makanya nih kalian gitu ya, jangan hanya memikirkan jangka pendek aja, tapi harus juga jangka panjang. Jangan lupa ya ada juga jangka imah ya. Jangka imah juga penting ya. Nah, kemudian kita lanjut ya ke sumber dana. Sumber dana itu banyak kemungkinannya asal dari sumber dana itu. Yang pertama, penurunan bersih aktiva. Kecuali aktiva tetap dan kas. Maksudnya apa? Kalau misalkan aktiva itu berkurang, itu tandanya apa? Coba nih, ngerti nggak nih? Dea Erpita. Iya, Pak, bisa diulang lagi. Kalau penurunan bersih aktiva tuh gimana? Kok bisa jadi sumber dana? Kayak misalkan itu kita beli persediaan itu untuk dijual kembali. Si persediaannya menurun, otomatis kas kita bertambah. Oh ya betul ya. Coba Sri Wahyuni, apalagi selain inventory atau persediaan? Kalau misalkan untuk kayak pembayaran sewa bangunan gitu termasuk nggak, Pak? Di mana sewa bangunan? Kan sewa bangunan bukan aktiva ya. Coba cari yang lain. Kalau untuk pembelian kayak kendaraan gitu, Pak? Kalau beli kendaraan, nambah aktiva apa mengurangi aktiva? Ayo semangat, hampir. Kalau beli kendaraan, nambah aktiva apa mengurangi aktiva? Ngurangin. Nambah dong. Iya, nambah. Jadi gimana nih yang turun aktiva tapi nambah duit itu apa? Ya, jadi kalau misalkan beli kendaraan itu nambah di aktiva, tapi kan ada apa sih namanya beban buat bayarnya, Pak? Kan ceritanya tuh gimana ceritanya nih penurunan bersih aktiva tapi jadi sumber dana. Gimana? Coba Abela. Iya Pak, menurut saya mah penurunan piutang itu bisa nggak Pak? Tapi kan itu menambah. Penurunan piutang itu aktiva bukan piutang? Iya Pak. Iya. Iya kan? Iya. Betul jawabannya betul. Kalau Ya. saya ragu gitu ya, kalau misalkan salah juga nggak apa-apa ya. Paling saya salah Ya. gitu. Coba Fadilah, apa lagi? Fadilah Aulia, coba. Nggak ada Fadilah? Ada, Pak. Gimana? Bentar, Pak. Hah? Suaranya kecil apa emang sengaja dikecilin suaranya? Bapak kedengaran. Ya, agak kerasan ngomongnya sedikit. Lah, nggak ada suaranya, hilang.
penyusutan bisa nggak ya, Pak? Penyusutan emang nambah duit gitu? Oh, bukan ya. Penyusutan mah nggak nambah duit, kan ngurangin duit. Ngurangin pencatatan itu mah ya. Ngurangin pencatatan yang ada di laporan laba rugi. Kalau Yes. dividen, Pak? Dividen itu emang aset ya? Oh iya, bukan. Gimana? Coba Dewi, Mawar, Hanifah. Ada? Kalau beban dibayar di muka bisa, Pak. Beban dibayar di muka mah tuh ngurangan duit ya, selain nambahan duit ya. Oh, iya. Jawabannya adalah ya jual aktiva. Nah, jual aktiva mengakibatkan penurunan aktiva, ya kan? Tapi menaikkan dana, benar nggak? Gitu. Kayak misalkan kalian punya motor, punya mobil, dijual mobil sama motornya, aktivanya berkurang, berkurang. Duitnya nambah, nambah, gitu ya. Kemudian dapat duit dari mana lagi? Ya. Penambahan bruto aktiva tetap, penurunan kewajiban dan hutang, ya ini sama ya kayak tadi ya. Pengurangan modal sendiri, pembayaran dividen. Logikanya tadi sama kayak yang tadi saya contohin ya. Jadi sekarang tuh kan SCL ya, Student Center Learning. Jadi kalian belajar mandiri ya. Saya hanya men-trigger aja. Jadi saya dijelasin yang pertama doang tuh bukan berarti kalian hanya cukup sampai di situ gitu ya. Kalian lanjutkan sendiri gitu. Oke, berikutnya nih. Proses dalam melakukan perencanaan dan pengendalian. Kenapa harus ada pengendalian? Gitu ya. Coba ke Fuji. Ada Fuji? Ada, Pak. Kenapa perencanaan harus dikendalikan? Kenapa Fuji? Biar tertata, Pak. Biar tersusun gitu. Apanya yang tersusun? Kegiatannya, Pak. Kegiatannya. Kita kan lagi ngomongin keuangan ya. Nah, ujung-ujung kegiatan kamu tuh. Kan perencanaan keuangan ya dari judulnya juga ya. Kenapa ya? Coba Nisrina. Untuk menghindari utang yang menumpuk dan nggak kebayar gitu, Pak. Jadi harus direncanain keuangannya. Biar apa? Pak ulangi lagi. Nah, kurang dengar. Untuk menghindari hutang yang menumpuk dan nggak kebayar. Kalau hutang menumpuknya mah nggak apa-apa ya. Yang nggak kebayar itu yang masalah ya. Ya, jadi direncanain gitu. Ya, bisa lah jawabannya ya gitu. Jadi kenapa harus dikendalikan? Ya biar sesuai dengan sasaran atau tujuan. Jadi yang paling atas ini kan sasaran atau tujuan perusahaan. Kita bisa lihat ini di visi misi perusahaan. Kan visi misi perusahaan itu sasaran atau tujuan perusahaan itu dibuat buat apa? Makanya muncul aja visi misi. Nah, visi misi itulah yang disebut rencana jangka panjang perusahaan. Rencana jangka panjang perusahaan itu kan misalkan nih ya contoh ya. Sasaran atau tujuan perusahaan itu menjadi gitu ya perusahaan di bidang telekomunikasi terbaik di Indonesia tahun 2030. Misalkan visinya gitu ya, misalkan. Kemudian rencana jangka panjang perusahaannya gitu ya. 5 tahun pertama menjadi perusahaan telekomunikasi terbaik se-Pulau Jawa, misalkan gitu. Nah, dari situ nanti di breakdown
di breakdown lagi dengan cara apa? Dilihat penjualannya itu harus berapa biar bisa menjadi terbaik se-Indonesia. Nah, itu dipengaruhi oleh yang pertama permintaan pasar. Apakah ada nih permintaan pasarnya atau sebanyak apa? Terus kita bisa ngambil berapa? Terus ada yang namanya pangsa pasar. Nah, ini nih banyak yang nggak tahu nih pangsa pasar itu apa. Coba Dan Berlan, apa itu pangsa pasar? Ada Dan Berlan? Ada, Pak. Silakan. Kurang tahu, Pak, tapi kalau di internet mah suatu bagian atas semua permintaan terhadap sebuah produk yang menggambarkan golongan pelanggan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Ya, gampang ya bahasa internet mah, ngerti nggak? Iya. Ini lagi dipahami. Itu dia serunya.
Oke, maaf ya tadi ditagih tugas. Oke, kita lanjut ya. Apa itu pangsa pasar? Tadi kan sama Dan Berlan. Nah, Dan Berlan gimana lanjutnya? Udah setelah dipahami dengan baik gimana? Pangsa pasar itu kayak gimana? Jadi pangsa pasar itu bisa dijadikan sebagai alat pembanding antara penjualan di perusahaan kita sama dengan penjualan di pasar, Pak. Jadi gitu. Oh, oke. Coba ke Vika. Vika bisa kasih contoh nggak pangsa pasar tuh seperti apa, Vika? Ada Vika? Iya, Pak. Contohnya gimana, Vika? Kayak misalkan saya tuh ngejual apa ya, kayak makanan gitu. Pasti kan di tempat lain juga ada yang ngejual makanan yang saya jual. Jadi tuh persaingan antara saya dan penjual yang lain gitu, bukan, Pak? Belum ya, belum. Coba yang lain. Sabahudin. Coba Sabahudin. Gimana? Iya, Contoh, Pak. nah, contoh dari pangsa pasar itu gimana? Gimana ya? Gimana coba? Pengertiannya yang kamu dapat apa pangsa pasar? Sama, Pak. Dari Berlan juga. Suatu bagian atas semua permintaan terhadap sebuah produk yang menggambarkan golongan pelanggan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Jenis pangsa pasar dibedakan menjadi dua. Berdasarkan nilai sama volumenya, Pak. Oke, nah saya coba bantu pahami ya. Pangsa pasar itu gini contohnya, misalkan nih kita itu perusahaan perusahaan mie instan ya, misalkan ya, perusahaan mie instan. Nah, perusahaan mie instan itu di Indonesia misalkan ada 100 ya. Misalkan ada 100. Terus dari 100 itu total penjualan dari 100 perusahaan itu misalkan 1 miliar. Ini contoh aja ya, misalkan 1 miliar. Nah, penjualan yang kita hasilkan itu hanya misalkan 100 juta. Nah, berarti kita itu menguasai 10% pangsa pasar produk mie instan. Nah, itu namanya pangsa pasar. Gitu ya. Contoh lain, misalkan ya. Contoh lain misalkan di kelas ya, di kelas ini misalkan. Di kelas ini tuh yang jualan cimol bojot ya. Tahu nggak sih kalian cimol bojot? Kayaknya lagi ngehits gitu ya. Di jalanan cimol bojot. Nah, misalkan yang ngejualan cimol bojot itu ada 5 ya di satu kelas itu. Nah, total penjualan dari 5 penjual itu misalkan 5 juta. Terus yang punya kalian ya, yang punya kalian itu yang satu orang itu kejual 4 juta, berarti kalian tuh punya pangsa pasar 4 dibagi 5 itu berapa ya? 8 ya, 80% ya. 80% pangsa pasar cimol bojot di kelas gitu. Jadi kalau misalkan bilang saya bilang saya menguasai 20% pangsa pasar. Nah, itu harus ada datanya. Data apa? Yang pertama data penjualan seluruh usaha yang sejenis dengan dia, kemudian dibandingkan dengan yang dia punya. Gitu. Makanya di berita-berita itu jarang ya bilang pangsa pasar, karena pangsa pasar itu harus punya data real. Kayak misalkan Indomie bilang dia menguasai 60% pangsa pasar mie instan di Indonesia. Nah, itu harus ada datanya. Emang berapa pasarnya itu? Gitu. Ya, itu kan pangsa pasar. Gitu ya. Semoga bisa dipahami lah. Gitu ya. Itu namanya pangsa pasar. Nah, dari permintaan dan pangsa pasar yang ada, gitu,
dibuatlah strategi bauran produk. Nah, ini manajemen lagi ya. Apa aja tuh strategi bauran produk Dona Pasar Ibu? Ada Dona? Ada, Pak. Apa? Apa tadi, Pak? Strategi bauran produk itu apa? Strategi bauran produk. Pernah dengar tapi bauran produk pernah dengar nggak sebelumnya? Atau baru pertama kali nih? Strategi apa? Bauran produk? Pernah dengar bauran produk? Baru dengar. Baru dengar ya? Oke, coba siapa namanya? Afifa. Iya, Pak. Apa aja bauran produk Afifa? Apa ya? Bauran produk. Kurang tahu, Pak. Di internet nggak ada? Oh. Yang Afi cari ini mah itunya Pak, yang merupakan suatu rencana atau langkah-langkah yang digunakan oleh perusahaan dalam memasarkan sekumpulan lini produk yang ditawarkan kepada pembeli. Apa aja? Coba Kiki Mutiara. Ini bukan Pak, strategi distribusinya, harga sama cara dia mempromosikannya gitu. Ya udah dekat nih kayaknya. Adisti nih. Biasa disingkat dengan titik-titik. Biasa disingkat dengan apa nih? Kiki. Adisti, sorry. Maksudnya gimana, Pak? Apa aja bauran produknya? Saya kasih clue yang ada 5P gitu, 4P gitu. Pernah dengar nggak sih? Bauran produk? Yang pertama, P yang pertama ya, price gitu. Yang P yang kedua, place. Nah, coba Dahlia nih, lanjutin nih. Ada apa lagi nih P yang lain? Ada Daliani? Iya. Gimana Daliani? 4P. Iya. Apa? 4P itu produk, harga, lokasi, satu lagi teh. Promosi. Ya, itu ya salah satunya ya. Jadi bauran strateginya gitu, kita bisa ubah di produknya gitu ya. Biar biar penjualan jangka panjangnya bisa terpenuhi gitu ya. Jangka panjang itu dari mana? Dari jangka pendeknya dulu. Kalau jangka pendeknya udah tercapai gitu kan, nanti jangka panjangnya bisa tercapai. Kayak misalkan contohnya kayak kalian pengen lulus 3,5 tahun, berarti jangka pendeknya apa? Jangka pendeknya setiap semester kalian harus ngambil mata kuliah sebanyak mungkin dengan nilai sebagus mungkin gitu. Makanya untuk menentukan perakiraan penjualan jangka pendek harus ditentukan kebijakan-kebijakan biar tercapai si penjualan jangka pendeknya itu. Dari mulai manufaktur, pemasaran, riset dan kebijakan umum keuangan, pengendalian. Makanya itu semua kita bisa dilihat di proyeksi laporan keuangan. Gitu. Proyeksi laporan keuangan.
Nah, sekarang kita lihat nih, perakiraan penjualan. Berapa penjualan yang harus kita lakukan ya dengan analisis BEP. Kemudian apa yang harus kita lakukan dalam leverage analysis. Oke, kita langsung aja ke sini lah ya, biar cepat. Langsung ke ini, analisis BEP. Nah, analisis BEP itu bahasa kitanya mah balik modal gitu ya. BEP itu kan atau break even point. Teknis analisis untuk mempelajari hubungan mana biaya tetap, variabel, penjualan, dan laba. Gitu ya, makanya disebutnya titik impas. Jadi kalau misalkan penjualan pada saat total biaya sama dengan total pendapatan dan laba sama dengan 0, itu namanya BEP. Gitu ya. Jadi dari sini ya, jangka pendeknya itu apa? Jangka pendek itu pertama pasti kita ingin mengembalikan modal yang kita punya dulu. Jangan semuanya ngabisin dari modal. Kalau ngabisin dari modal berarti turnover equity-nya tadi jelek ya. Gitu. Kemampuan dasar menghasilkan labanya jelek, kayak tadi udah kita bahas. Gitu. Dilihat dari BEP. BEP itu berapa yang harus kita jual biar modal kita ke bayar. Gitu. Kemudian leverage operasi. Nah, berapa biaya tetap yang harus digunakan dalam operasi perusahaan? Kita bisa menggunakan yang namanya DOL, ya, derajat leverage operasi, yaitu rasio persentasi perubahan EBIT terhadap persentasi perubahan penjualan. Jadi nanti ada tahun atau ada laporan keuangan beberapa periode, misalkan 2016 sama 2017 berapa perubahannya, kita bandingkan. Nah, itu kita dapat nanti DOL, derajat leverage operasi. Nah, ini rumusnya nih, cara ngitung leverage operasi. Jadi, presentasi perubahan EBIT dibandingkan dengan presentasi perubahan sales, ya. Kemudian presentasi perubahan salesnya itu dari membandingkan antara perubahan kuantitas dibagi dengan kuantitas. Dapat aja rumusnya seperti ini, gitu. Itu leverage untuk operasi. Operasi itu apa tadi? Presentasi yang menunjukkan seberapa besar biaya tetap yang digunakan. Jadi kan perusahaan itu gini ya, mungkin saya udah sampaikan juga di sini, kalau kita tidak mampu membayar biaya tetap kita, maka segeralah tutup perusahaan itu. Gitu. Jadi kalau biaya tetapnya aja nggak bisa dibayar, ya itu berarti perusahaan itu udah nggak sehat, gitu ya. Kemudian ada leverage keuangan, ya bisa dengan menggunakan yang namanya DFL. Nah, siapa ya yang tahu nih ya? Coba Daliani udah ya tadi ya. Indah, apa itu DFL? Iya, Pak. DFL apa kepanjangannya DFL? Kan tadi DOL udah ada tuh kepanjangannya, derajat leverage operasi. Kalau DFL? DFL. Bentar, Pak. DOL itu bahasa Inggris ya, kepanjangan dari Degree Operation Leverage ya. Bisi kalian ada yang belum ngeh gitu DOL itu apa. Nah, ini DFL-nya apa DFL? Degree of Financial Leverage. Ya, betul ya. Kamu tuh siapa, Daliannya apa Indah? Indah, Pak. Oh iya. Ya, betul ya. Kemudian di sini ada EBIT dibagi EBIT kurangi I ya. Ingat F, kemudian EBIT cara nyarinya itu Q, P dikurangi V ya, kurangi F, dah segitulah ya. Nah, kita lihat dulu nih contoh hitung titik impas dalam unit dan dolar jika biaya tetap perusahaan adalah $1.770.000, biaya variabel $16 per unit dan harga jual $40 per unit. Nah, coba yang jawab Eva Tertia. Silahkan Eva.
Rumusnya apa nih, BEP? Bentar, Pak. Ya, betul ya, oh, belum ya. TR sama dengan TC kan rumusnya ya. Gimana, Eva? TR sama dengan TC. TR-nya apa? Total revenue-nya P kali Q. TC-nya F tambah VQ. Nah, F-nya apa? VQ-nya apa? Coba. Coba dibantu oleh Mita. Ada Mita? Ada, Pak. Gimana? Bapak Eva udah nemu. Gimana? Jadi 16 dikurangi 40. Terus di Pelan-pelan. Rumusnya apa dulu? BEP sama dengan TC per V dikurangi, bentar Pak, TQ gitu. Saya gimana, Eva? TC dikurangi V dibagi V dikurang apa sih? Unit Mita P. Jadi 1.770.000 dibagi 16 dikurangi 40. Berapa? Itu bukan Pak. Hasilnya 73.750. Coba kalau Mita, gimana Mita? Kalau Mita mah 1.770.000 dikurang dari hasil 16 dikali 40 dikurangi 16. Hasilnya? 4.609. Beda ya, Kintan. Coba Kintan. Ya, Pak. Gimana Kintan hasilnya yang kamu? Aku hasilnya
$73.750 Dari mana 73.750? dari biaya. Kalau dari situ aku bisa biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya dan variabel per unit. Ya, jadi 1.770 dibagi dalam kurung 40 dikurangi 16 24, jadi hasilnya 73.750, Pak. Beda juga ya. Coba Rifki, kamu tadi mau menjawab. Rifki, gimana Rifki? Pakai rumus yang mana Pak? Yang per unitnya atau yang penjualan seluruh? Ya kan yang diminta dalam unit dan dalam dolar. Nah, dalam unitnya harus jual berapa gitu kan. Kalau dalam dolar harus dapat berapa dolar gitu kan ya. Baru yang unitnya aja Pak. Coba yang unit gimana cara ngitungnya? Biaya tetap fixed cost dibagi harga per unit atau price dikurangi biaya variabel. 1.770.000 dibagi 24 dari pengurangan price dikurangi variable cost 24. Jadi hasilnya 73.750 itu Pak. Itu dalam dolar ya? Iya Pak. Dalam unit? Belum. Coba Susi, dalam unit gimana Susi? Ada Susi? Ada Pak, bentar. Gimana Susi? Oh, kalian pernah kan ya ngitung ini ya, ngitung GEP ya? Di ALK ada nggak sih? Di ALK ada kan? Coba dibantu Vina sama Hana. Ada Vina? Ada Pak, tapi aku juga nemunya segitu. Segitu. Yang unit berapa segitu teh? Yang dolar. Yang 73. Kalau yang unit? Belum. Hana gimana Hana? Sama kayak Vina, Pak. Baru yang dolar. Yang unitnya gimana? Bentar, Pak. Bapak yang 5 juta bukan Pak? Yang 5 juta? Kan unit. 5 juta unit gitu maksudnya? Yang unitnya Mbak kan 76.000. Iya Bapak, unitnya kan 73 bukan? Kalau yang dolar 73. 5 juta gitu? Iya. Oke. Sok atulah biar bingung dulu atau meni biar seru kalau bingung tuh ya. Gimana? Yang dolarnya 2.950.000. Dari mana nih Vina? Dari fixed cost
dibanding harga jual yang per unit. Oke. Bentar ya kita bahas ya. Oke, sebelum kita bahas BEP sama DOL ya. Nah, kalau mau ngitung DOL kan kita harus ngitung ininya ya. Apa namanya? Perubahannya. Nah, ini ada laporan. Nah, ini ada komparatifnya, perbandingannya, ya, 2016 dan 2017. Nah, ini kita jadiin tugas ya, ini mah gampang kok ya. Kita jadiin tugas, tapi saya mau nyampein gini. Yang pertama, yang tadi kita bilang analisis sumber dana tuh, ya kan? Contohnya seperti ini ya. Laba setelah pajak, kemudian ada penyusutan, laba dari operasi itu ditambah, gitu ya. Kemudian ini sumber dananya, kemudian berkurangnya persediaan, ditambah dengan hutang pajak properti, hutang pajak penghasilan, ekuitas, jadi jumlah sumber dananya 46, 720 gitu ya. Kemudian yang digunakannya itu 46, 120 dari nomor 1 sampai dengan nomor 8. Ada dividen, wesel tagih, ini penggunaan dananya ya yang harus dibayar. Nah, ternyata dari dana yang kita miliki 46.720 kita kurang 600. Jadi nanti harus ada penambahan dana sebanyak 600 untuk membiayai penggunaan dana di tahun tertentu ya. Pembayaran dividen ini dapatnya dari EAT atau earning after tax dikurangi return earning ya. Nah, ini nanti saya akan akan berikan ke kalian. Oke. Kemudian ini ada perubahan. Oh, ini anggaran kas minggu depan. Ini perubahannya nanti kalian diminta untuk menghitung DOL sama DFL ya. Nah, itu tugasnya. Jadi ada ada 3 tugasnya ya. Yang pertama ya. Yang pertama menjawab yang ini ya, yang contoh. Menjawab yang contoh, menghitung BEP dalam unit, BEP dalam dolar gitu ya. Kemudian yang hitung juga DOL dari informasi ini. Kemudian yang kedua menghitung DOL dan DFL dari data yang ini ya. Nah, yang ini. Nanti saya akan kasih seperti biasa. Ya, jadi kita akan bahasnya minggu depan nih. Tentang DFL atau kalian mau kerjain langsung juga boleh ya, kan masih ada waktu sekitar 1 jam lagi ya. Nah, jadi kalian bisa langsung kerjakan boleh, biar minggu depan nggak ada tugas. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tentang materi kita hari ini? Silakan. Bapak mau tanya dulu. Buat yang tadi itu, yang apa sih yang ketiga itu kan cari DOL dan DFL dari data itu. Nah, kalau yang kedua itu cari DOL-nya aja Pak, yang dari contoh. Iya, kan yang di contoh mah mintanya DOL aja ya, DFL-nya kan enggak ya? Iya. Iya. Makasih. Sama-sama. Silakan, ada yang lain? Soalnya lebih sedikit ya, makin sini makin sedikit ya tugasnya mah ya. Ada lagi mau yang mau ditanyakan?
Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kalian boleh apa namanya? Bentar. Mana tadi pulpen? Silakan dipikirin dulu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Nanti kita ketemu lagi pertemuan yang akan datang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.